Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Tampak fisik mulai semakin letih, beribadah rasanya semakin berat. Pertanda masjid-masjid softnya sudah semakin maju, tapi mal-malnya semakin ramai. Yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari yang terakhir Nabi mengurangi aktivitas di luar urusan ibadah dengan Allah. Semakin banyak Rasulullah itu ada di dalam masjid untuk sholat, untuk muzakarah, untuk membaca Al-Quran. Justru 10 hari yang terakhir. Yang terjadi di negeri kita 10 hari yang terakhir, ribut kita cari baju baru, ribut cari baju matching dengan kerudung. Bener apa enggak, Bu? Bisa enggak bajunya coklat, kerudungnya biru? Enggak bisa, harus cari matching. Lah cari matching itu kadang-kadang sehari enggak cukup. Bener enggak, Pak? Saya nganter berangkat sendiri nopo diantar suami? Sing ribut cari baju ibu-ibu, tapi suami ini nunut karena nganter. Maka mudah-mudahan ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhasil untuk nanti menyelesaikan 10 hari yang terakhir. Di dalam hadis riwayat Imam Baikuni dan Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan awwaluhu rahmah. 10 hari yang pertama itu adalah rahmat dari Allah, sudah lewat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pun sudah lewat. Nah, 10 yang terakhir itu teristimewa. Sehingga Nabi meningkatkan ibadahnya, meningkatkan bacaan Qur'annya. Karena 10 hari yang terakhir itu adalah idkum minan nar, orang dihindarkan dari api neraka jahanam. Kalau dihindarkan dari api neraka jahanam, dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini urusan surga dan neraka. Kok tiba-tiba kalah dengan urusan belonjo? Ini 10 hari terakhir ini surga dan neraka. Orang yang bisa menjaga istiqomah ibadahnya di 10 hari yang terakhir, bahkan meningkat ibadahnya, meningkat bacaan Qur'annya, maka dia idkum minan nar, akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka jahanam. Kalau dia dijauhkan dari api neraka jahanam, berarti didekatkan kemana? Ke surga. Karena tempat itu tinggal 2 saja. Kalau enggak neraka ya surga. Sehingga kalau bapak ibu besok enggak ketemu saya di surga, berarti pasti ada di neraka. Benar apa enggak, Pak? Maka kebersamaan kita ini mudah-mudahan tidak berhenti hanya di dunia.
tetapi kebersamaan kita di dunia ini bisa berlanjut sampai nanti di akhirat bareng-bareng kita di surga. Bapak Sigit yang bawa benderanya di depan. Kalau sampai beliau besok tidak muncul, beliau yang tanggung jawab. Nah, ketua kok lanjut kok. Loh, ngaji ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tujuannya jadi pinter atau jadi ahli surga? Nih, jadi pinter apa ahli surga? Ahli surga kok. Maka ketua itu kewajibannya menghantarkan semua anggota sampai kepada tujuan. Apa itu? Ahli surga. Sehingga tenang aja Bu, bapak-bapak, kalau nanti besok ada yang kepleset tidak ke surga, Bapak Sigit yang tanggung jawab. Ketua kok. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada amal saleh dari Bapak Ibu, karena sebab majelis taklim ini semuanya ngalir kepada beliau. Alhamdulillah. Itu kalau jamaahnya semua baik-baik. Lah kalau jamaahnya rata-rata ngadu ayam, wah. Na'udzubillahi min Oleh karena itulah maka melalui Ibnu Umar Rasulullah berwasiat kepada kita, a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau engkau beramal untuk surgamu, kalau engkau beramal untuk akhiratmu, maka bayangkanlah seakan-akan amal yang sekarang kita kerjakan itu yang terakhir, karena besok malaikat maut akan datang menjemput kita. Bu, kalau malaikat ngasih bocoran ke jenengan, besok pagi tepat jam 7.00 malaikat maut mau menjemput nyawa jenengan. Kira-kira hari ini sampai nanti malam jenengan mau ngapain, Bu? Mau ngapain kira-kira? Sesok jam 7 mau meninggal dunia, hari ini sampai malam kira-kira ngapain? Kira-kira masih ngerumpi ndak? Kira-kira masih nongkrong di depan teras rumah apa tidak? Sudah tidak. Orang kalau sudah di kepalanya itu niat menjadi ahli surga dan membayangkan hari ini hari yang terakhir, besok akan meninggal dunia, maka dia akan lebih fokus ngibadah. Berbicara, dia hati-hati agar pembicaraannya juga mengandung ibadah. Maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Ibnu Umar, a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk keselamatan akhirat kita seakan-akan hidup ini sudah yang terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu bisa sampai Ramadan pada tahun yang akan datang? Pak, ngaji aja kalau nggak nyandar boyok udah naik kok. Siapa yang jamin bapak-bapak, ibu-ibu nyampe Ramadan tahun yang akan datang? Tidak ada Pak. Bisa jadi Ramadan ini udah Ramadan yang terakhir. Kalau Ramadan ini yang terakhir, buat paling istimewa, karena ini Ramadan yang terakhir. Pak, ada yang jamin Pak jenengan nyampe Ramadan tahun depan? Tidak ada Pak. Mas, oh bukan Bapak juga ya? Kok kelihatan muda Pak anu wajahnya? Tak kira umur 49 itu loh. Umur berapa Pak? Oh 56, ketuaan nih Pak. Seperti maka tak bilang emas tadi. Tidak ada yang jamin Pak, Bu. Tidak ada yang jamin. Maka ayo Ramadan yang tinggal sisa sedikit ini kita buat paling istimewa, paling baik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Sedekahnya, bacaan Qur'annya, ngajinya, salatnya, berbuat baiknya, itu dibuat paling istimewa. Karena bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Ini ngaji wes penutupan. Tadi di daerah ini yo penutupan. Nanti di Goro saya juga penutupan. Kemarin pengajian hari Jumat pagi ibu-ibu Al-Jami yo penutupan. Ini udah penutupan semua Pak. Karena jenengan akan segera terbang menuju surga. Kira-kira sampai tanggal 1 Syawal apa enggak Pak? Jangan-jangan lisensinya udah dicabut oleh Gusti Allah sebelum tanggal 1 Syawal, malah beruntung meninggal dalam keadaan berpuasa. Wes jaminan etkom minan nar, dihindarkan dari api neraka jahanam. Pripun Bu, Pak, tak doakan ndak nyampe 1 Syawal.
Ada yang berani? La yuraddul qadaru illa du'a. Kalau Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz meninggal 10 tahun yang akan datang, tetapi catatan Lauhul Mahfuz bisa berubah. Dengan apa? Kekuatan doa. Kalau ada yang mau, ayo kita doakan bareng-bareng. Ada? Ada enggak? Ibu-ibu yang di luar? Ada yang sudah pengen berangkat? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa yakin kalau 10 hari yang terakhir ibadah kita ini kita jaga, bacaan Quran ini kita jaga, amal soleh kita jaga, insyaallah janji Rasulullah pasti ankum minan nar. Semua yang hadir di majlis ini adalah ahli surga. Tidak usah ada keraguan, wong ngaji kok. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang ringan langkah kakinya ke majelis taklim, maka dia akan diringankan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di tempat pengajian ini semuanya adalah ahli surga. Gitu Pak Sigit ya. Kira-kira nih ono sing meleset pripun, Pak? Jenengan pun udah nyiapkan talangan sosial gitu loh maksudnya, untuk diselamatkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Bapak Ibu semuanya ahli surga kalau melihat dari sabda Rasulullah, kita ini ridho hadir di majelis taklim. Poso loh. Tapi hebatnya puasa pun ada konsumsi. Apa itu? Snack nopo? Oh alhamdulillah buah. Jangan dimakan Bu. Puasa. Nah yang paling penting hari ini untuk kita tetapkan atas diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, karena jenengan ini insya Allah semuanya ahli surga. Pertanyaan saya, rencananya besok masuk surga itu mau lewat jalur orang kaya nopo jalur miskin? Rencananya pakai jalur orang kaya nopo jalur miskin, Pak? Masuk surganya jalur kaya nopo jalur miskin, Bu? Yo pakai rencana tuh, yo. Lo mati juga pakai rencana kok. Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal mauti. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan merencanakan setiap langkahnya untuk keselamatan nanti di akhirat. Dan pintu akhirat itu hanya satu. Pintu akhirat ini hanya satu. Masuk ke dalam masjid ini pintunya ada 3. 1, 2, 3. Depan ada enggak? Oh ini? Oh bukan ya? Pintunya 3. Akhirat itu pintunya 1. Sakaratul maut. Maka kata Rasulullah, rencanakan. Jangan dibiarkan alamiah. Rencanakan. Pak, menurut jenengan yang paling enak itu meninggal di udara, di laut atau di darat? Bu, enak yang mana? Di udara berarti naik pesawat, pesawatnya meledak. Terus ndak kelacak tuh ada di mana? Ndak kelacak. Atau mati di laut, tenggelam, dimakan hiu, dimakan ikan. Atau di darat, kira-kira enak yang mana, Bu? Nah, di darat cocok, kunci. Ya Allah, kalau besok engkau wafatkan aku di darat ya Allah. Di darat enaknya di rumah sakit atau di rumah atau di jalan? Enak yang mana, Pak? Bu? Lu namanya rencana itu kan memilih toh. Kan orang bisa meninggal di rumah bisa. Meninggal di rumah sakit ya bisa. Meninggal di jalan ya bisa. Kira-kira menurut jenengan yang enak yang mana? Di rumah cocok, kunci. Berarti di rumah. Pas di rumah pengennya di ruang tamu, ruang keluarga, di kamar mandi atau di kamar tempat tidur. Lo mohon maaf, namanya rencana kok. Menurut jenengan lebih enak di mana? Ada orang mohon maaf loh Bu, masuk kamar mandi, maglek meninggal dinyatakan oleh dokter sudah meninggal di kamar mandi. Mohon maaf. Tetapi ada orang di ruang tamu, ya, boyoknya kambuh, leye-leye, tak tahu nih bablas. Bisa jadi.
Tetapi ada juga di tempat tidurnya, tidur dia berbaring, kemudian di tempat tidur itulah dia meninggal. Namanya ala firasih. Kira-kira enak yang mana? Tempat tidur, wes detail sudah. Pengen di darat, di rumah, di tempat tidur. Terus kira-kira minta dikuburkan di mana? Loh, kuburan pakai milih enggak? Oh enggak toh? Lan jenengan boleh milih sekarang kok. Jenengan bayangkan kalau dikuburkan itu enak di mana, Bu? Lah injih mana? Ada di sini. Sudah ada. Alhamdulillah, sudah ada, enak, udah lengkap, Pak. Wis terus yang memandikan udah ditunjuk belum? Loh mohon maaf loh, tempat saya itu ada teman saya, jamaah saya, Ustadz, saya besok kalau meninggal minta tolong yang mandikan Ustadz Soekarno. Gitu, Pak. Wes pesen duluan. Padahal meninggalnya ya rotok lama, tapi wes pesen. Lah kira-kira jenengan wes nunjuk apa belum? Apa minta Pak Ketua sing mandikan? Sampai gitu. Maka yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, besok jenengan pengen masuk surga jalur kaya nopo jalur miskin? Jangan kaya ngaku miskin loh, yuk. Jangan miskin juga ngaku kaya. Loh kadang-kadang ada loh, Pak. Wong cetrot-cetrot dia kaya tapi ngaku nih miskin, biar dapat apa? Tapi ada orang kaya sok-sok mau menampilkan diri seperti orang miskin. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul jeli menempatkan kalau pengen jadi ahli surga. Jenengan mau pakai jalur orang kaya atau jalur orang miskin? Maka sebelum saya lanjutkan penjelasan saya ini, saya tanya dulu. Sekarang ini posisi Bapak Ibu sekalian, itu posisinya kaya atau miskin? Tanya perasaan saja. Bapak Ibu ini, mohon maaf, biar nanti enak kita ngajinya. Posisinya sekarang kaya atau miskin? Oh, ini sedang-sedang itu politisi nih, Pak. Politisi nih sedang-sedang itu. Ya tergantung. Nih aku nanti miskin dapat apa? Nih aku ngaku kaya yo dapat itu Pak. Politisi nih, Pak. Empun, nek miskin ya jawab miskin aja. Nek kaya ya jawab kaya. Nek kaya ya bayar zakat. Nek miskin ya nerima zakat, kan cetok. Lah kalau jawabannya yo apa tadi? Sedengan wae itu repot, Pak. Ketua takmir repot. Kalau dimasukkan database itu kira-kira masuk yang mana itu? Kalau agnia kan bayar zakat. Kalau orang miskin nerima zakat. Lah kira-kira jenengan yang mana nih, Pak? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini menyangkut urusan yang sangat penting untuk masuk jalur surga. Wong perguruan tinggi sekarang ada jalur kaya, jalur miskin kok. Oh, jalur tahmid juga ada. Bapak Ibu sekalian, jadi saya bercerita begini, ini ada dua kitab yang saya baca. Pertama, kitab Tambihul Ghafilin. Satunya ada di mobil sebenarnya. Mau bawa dua kekerenan. Saya bawa satu aja. Kitab judulnya Tambihul Ghafilin. Yang kedua adalah Syarah Al-Arba'in Imam An-Nawawi. Dulu di zaman Nabi itu, orang kaya itu kumpul-kumpul sesama orang kaya. Orang miskin tidak diajak. Dan orang miskin juga enggan masuk kumpulan orang kaya. Karena kalau ngobrol itu orang nyambung, Pak. Jadi orang miskin itu tidak iso mengikuti bahasanya orang kaya. Orang kaya itu ngomongnya deposito, sukuk, saham, apa meneh, Pak? Bahasanya orang kaya ini investasi. Lah orang miskin dengar sukuk itu terus mikir iki jadi kelepon apa gitu loh. Orang nyambung, Pak. Maka dulu itu orang kaya kumpul sesama orang kaya. Nah, yang tidak mengenakkan bagi orang miskin, orang kaya ini di dalam kumpul-kumpulnya itu sesumbar. Kalau mengikuti penjelasan Rasulullah tentang Islam, maka surga itu kaplengnya orang kaya. Loh kenapa
Kenapa surga itu kaplingnya orang kaya? Sing bangun masjid orang kaya nopo orang miskin? Ya orang kaya. Orang miskin tidak dapat bagian pahala sodako, tidak dapat. Yang naik haji orang kaya apa miskin? Orang kaya, mesake orang miskin. Maka dari tadi saya ingin tahu di majelis ini orang kaya berapa, orang miskin berapa, tapi orang cetok. Enggak jelas. Coba sebelah sana ibu-ibu. Yang miskin angkat tangan. Enggak ada, enggak ada. Kalau miskin enggak ada yang angkat tangan, sekarang saya tanya yang kedua, yang kaya angkat tangan. Ya enggak ada. Apa ya semuanya politisi? Ya enggak ada yang ngaku, Pak. Karena kalau ngaku kaya ya takut didatangi oleh petugas pajak. Kalau ngaku miskin kok ya kebangetan wong ke pengajian naik sepeda motor, Pak. Tapi ini menyangkut amal. Penting kita ini mendudukkan posisi kita ini orang kaya atau orang miskin. Karena nanti akan menentukan amal kita itu pahalanya berapa. Sehingga ketika orang-orang kaya itu memprovokasi manas-manasi orang miskin, bahwa surga itu jatahnya orang kaya, sekali dua kali orang miskin itu sabar, ngalah orang miskin itu. Tapi lama-lama dikucilkan begitu kan orang miskin, akhirnya yo panas dan tumbuh keberanian, Pak. Tumbuh keberanian. Miskin nek dihina-hina terus yo akhirnya marah. Akhirnya benar orang miskin marah. Ini orang kaya kurang ajar. Mosok surga kok kaplingnya orang kaya. Akhirnya orang miskin itu mengadakan pertemuan sesama orang miskin, Pak. Orang miskin kumpul, ngobrol, membedah ajaran Rasulullah. Apa ya benar perkataan orang kaya itu? Ternyata orang miskin pun tidak berdaya, Pak. Karena berdasarkan penjelasan Rasulullah, memang yang diyakini orang miskin itu tidak keliru. Enggak keliru. Memang surga itu kaplengnya orang kaya. Karena yang bisa beramal maksimal di dalam konsep Islam ini, menurut orang miskin tadi itu hanya orang kaya. Sehingga apa yang terjadi? Kumpulan orang miskin itu mengambil satu kesimpulan saja. Apa kesimpulannya? Islam agama yang tidak adil. Karena Islam hanya berpihak kepada orang-orang kaya. Maka saya ingin menjelaskan di dalam ruangan ini, jenengan itu orang kaya atau orang miskin? Sebelah sini ibu-ibu. Coba yang miskin angkat tangan. Mung satu orang tok. Loh yang lainnya, coba yang kaya angkat tangan. Loh, ditanya yang miskin angkat tangan, yang kaya angkat tangan. Oh, enak dia. Kalau dapat ada jatah orang miskin, ambil. Ada jatah orang kaya, ambil. Maka mohon maaf, tidak usah dijawab di depan saya, tapi dirasakan di dalam hati masing-masing, jenengan kaya nopo miskin. Sehingga ketika orang-orang miskin itu datang memprotes kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum. Kamu jangan emosi, kata Rasulullah, karena mereka mengatakan innal aghniyaa yusalluna wa nahnu nusalli ya Rasulullah. Islam ini agama yang tidak adil. Orang-orang yang kaya itu sholat, kami orang miskin juga sholat. Innal aghniyaa yasumuna wa nahnu nasumu. Orang yang kaya itu berpuasa, kami pun berpuasa sama. Apa yang membedakan? Innal aghniyaa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa nahnu la naqdir. Orang-orang yang kaya itu bersedekah dengan harta-harta mereka, sementara kami orang miskin tidak bisa bersedekah. Innal aghniyaa yahujjuna wa nahnu la naqdir. Orang-orang yang kaya itu berangkat menunaikan ibadah haji, sementara kami orang miskin pengen menunaikan ibadah haji, tapi kami tidak punya harta, tidak bisa berangkat. Maka Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dengan seperti ini caranya Islam itu mengajarkan ajarannya kepada kami, maka pasti kami orang miskin tidak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga hanya orang kaya saja. Begitulah kata orang miskin.
Kalau saya lihat wajah-wajahnya di sini rata-rata orang kaya ini. Tidak ada yang miskin kelihatannya. Pak Ketua, mohon maaf. Kalau sudah ini orang-orang kaya yang punya kewajiban narik zakat itu Pak Ketua. Itu perintah, khud ambillah. Itu perintah pada Pak Ketua. Tolong nanti didatangi satu-satu untuk bayar zakat. Karena ini kaya-kaya semua ini. Tidak ada yang angkat tangan tadi miskin. Jenengan miskin, Pak? Oh, kaya, Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang miskin. Ya ayyuhal fuqara, wahai orang-orang miskin, alaisallaha qad ja'ala lakum ma tasaddaquna biha. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kapleng pahala sedekah khusus untuk orang-orang miskin? Orang kaya seperti jenengan Bapak Ibu sekalian enggak dapat. Ini kapleng pahala hanya untuk orang miskin. Lalu orang miskin itu terkesima tetapi juga bertanya-tanya, apa maksudnya ya Rasulullah kami punya kapleng pahala sedekah, kami tidak punya harta, tidak punya uang untuk kami sedekahkan fisabilillah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu tasbihatin sedekah, kullu takbiratin sedekah, kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bacaan zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, kalau yang membaca itu orang miskin, subhanallah, maka pahalanya 2. 1 pahala zikir, yang kedua pahala sedekah. Jadi orang miskin berzikir subhanallah, pahalanya 2. Kalau ada orang kaya sholat, orang miskin sholat, pahalanya gede siapa? Gede orang miskin. Sama-sama duduk di majelis talim, yang miskin pahalanya 2 kali lipat orang kaya. Loh, kenapa begitu? Karena apa bedanya orang miskin sholat, orang kaya sholat? Bedanya ada di perut, Pak. Orang miskin ketika sholat perutnya keruak kelaparan. Tapi dia tetap sholat. Tapi orang kaya sholat perutnya kenyang. Kalaupun ketika sholat dia lapar, nanti habis sholat makan. Pengen tengkleng, ya tinggal beli tengkleng, orang kaya kok. Pengen sate, tinggal beli sate. Pengen nasi liwet, tinggal beli nasi liwet. Pengen tongseng, tinggal beli, orang kaya kok. Orang miskin habis sholat kanan kiri, apa yang dia bayangkan? Dia tidak punya bayangan mau makan apa. Tetapi walaupun dalam keadaan dia perutnya lapar, dia tetap menjadi ahli ibadah. Itu yang menyebabkan orang miskin pahalanya 2 kali lipat orang kaya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau orang kaya berzikir 100 kali subhanallah 100 kali, orang miskin zikir juga subhanallah 100 kali, pahalanya gede siapa? Orang miskin. Berapa pahalanya orang miskin? 200. Orang kaya 100. Sehingga kalau orang kaya ahli ibadah, orang miskin ahli ibadah, maka besok di padang mahsyar ketika ditimbang, tetaplah timbangan pahala orang miskin lebih. Sehingga yang masuk surga dulu orang miskin apa orang kaya? Orang miskin, Pak. Cocok. Innal fuqara ayadkhulunal jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa 500 sanah. Kata Rasulullah yang kedua, sesungguhnya orang-orang miskin itu akan dimasukkan ke dalam surga lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya, dan orang kaya menyusul orang miskin setengah hari atau lama waktunya 500 tahun. Orang miskin yang ahli ibadah, orang kaya ahli ibadah. Orang miskin sudah masuk ke dalam surga, 500 tahun kemudian barulah orang. Bu, miskin apa kaya? Pak, miskin apa kaya, Pak? Hah? Oh, mulai miskin. Mulai berubah tadi. Ada yang miskin tadi sudah. Itu istimewanya jadi orang miskin. Ibu-ibu, kalau disuruh milih
punya suami kaya apa suami miskin? Tetap istiqomah suami kaya. Yang di belakang sana tuh, kalau disuruh milih, pengen suami kaya apa miskin? Kaya tetap. Saya doakan suami jenengan rezeki ini habis bulan Ramadan 2 kali lipat. Naik gajinya, naik pangkatnya. Sing tadi minta kaya itu loh. Kalau yang diam itu ya mudah-mudahan ya tetap saja nih iso ya turun sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu istimewanya jadi orang miskin. Tetapi Rasulullah melihat orang miskin ini wajahnya belum 100% ceria. Lalu oleh Rasulullah dikatakan amrun bima'rufin wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Orang miskin mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, pahala sedekah. Lalu yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i imratihi ajrus shadaqah. Laki-laki miskin mendekat kepada istrinya akan diberikan oleh Allah kapling pahala sedekah. Maka orang miskin kalau udah menyangkut urusan dengan istri, dia nggak percaya. Ya Rasulullah, idza nahnu na'ti imraati afiha ajrun. Kalau kami ini mendekat kepada istri kami, apa ya benar di situ ada pahala sedekah? Padahal kami sudah mendapatkan kenikmatan. Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Barulah wajahnya orang miskin itu langsung los. Rodina. Ampun ya Rasulullah, ini agama sing adil. Karena kalau sudah urusan dekat dengan istri, orang miskin lebih jago dari orang kaya. Lah orang kaya itu kan biasanya sibuk toh Pak, bener apa enggak? Long usahanya di mana-mana kok. Orang kaya kalau dia bener-bener kaya, pagi hari berangkat kerja jam berapa? Orang kaya loh. Yo jam 6 setengah 7 udah berangkat Pak. Nanti pulang jam 9 malam. Itu orang kaya. Tapi orang miskin itu nanti keluar rumah jam 8. Kira-kira nanti pulang jam berapa? Jam 11 sudah pulang Pak. Orang miskin gitu. Mental kerjanya memang mental kerja yang gak bagus. Makanya jadi miskin. Maka dia keluar kerja jam 8, pulang jam 11. Jadi pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah, malam di rumah. Pagi kelonan, siang kelonan, sore kelonan, malam kelonan. Jadi pahala tok di sini. Lah orang kaya berangkat sebelum jam 7, pulang jam 9, apa yo iso kelonan. Wes ora kesel wes seharian kerja. Sehingga kalau itu yang menjadi salah satu kapling sedekah kata orang miskin, pun ya Rasulullah, kami wes ridho. Kami menang dengan orang kaya kata dia. Padahal sebenarnya yang harus punya anak banyak itu kan orang kaya toh Pak. Lah kadang-kadang yang miskin malah yang banyak anaknya. Ya mergo tadi itu kerjanya ndak banyak, lebih banyak di rumah. Lah kalau kerjanya ndak banyak terus ngerjain apa? Simba wis lewat Mbah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang miskin oleh Rasulullah diberikan penjelasan seperti itu, orang miskin langsung senang, nerimo. Makanya sejak tadi saya mengatakan, Bapak Ibu ini orang miskin apa bukan? Kalau jenengan miskin, pengen pahala sedekah, gampang Pak. Cukup subhanallah, 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 wis dapat pahala sedekah. Tapi kalau orang kaya ndak iso. Sehingga orang kaya itu ketika mendengar bocoran bahwa yang akan masuk surga lebih dulu itu orang miskin, genti orang kaya nggak terima. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ndak iso begini ya Rasulullah, kami pengen juga masuk surga. Maka kata Rasulullah, al-muqsiruna la'aqallun. Kebanyakan orang kaya nggak bisa masuk ke dalam surga. Orang kaya yang masuk ke dalam surga hanya sedikit saja. Illa bil mali hakadha arba'u marratin qalilum mahum. Kecuali orang kaya itu bersedekah dengan hartanya yang di depan, sebelah kanan, belakang, dan sebelah kiri. Tetapi yang seperti itu hanya sedikit dari orang kaya.
Jadi kalau orang kaya, kata Rasulullah, pengen juga masuk surga seperti orang miskin, jadilah ahli ibadah seperti orang miskin. Tapi orang kaya tidak cukup dengan menjadi ahli ibadah, dia harus diikuti dengan sedekah harta. Ketika orang kaya ahli ibadah diikuti dengan sedekah yang dia ratakan kepada orang yang ada di sekelilingnya, barulah orang kaya itu bisa masuk ke dalam surga bareng dengan orang miskin. Kira-kira enak jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Wes cocok nih, semuanya pengen jadi orang kaya. Monggo dibaca mantra kaya. Jadi kayak pengen kaya, ora usah pergi ke Gunung Kemukus malam Jumat. Israel, tinggal satu, Pak. Tahun berapa, Pak? Dulu. Yuk kita baca bareng-bareng. Kemudian kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu sekalian, kita semuanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkecukupan dalam urusan rezeki. Istrinya cantik jelita, suaminya ganteng soleh, anak-anaknya soleh-solehah, meninggal husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Alhamdulillah, dunia ini kaya, istri ini cantik, suami ini ganteng soleh, anak-anak keturunannya soleh-soleha, meninggal husnul khotimah, di akhirat masuk surga, dikelilingi bidadari. Subhanallah. Kira-kira milih bidadari apa istri sendiri, Pak? Sesok bidadari apa istri? Loh, bidadari itu cantiknya berjuta-juta kali lipat loh dibanding istri jenengan yang cerewet itu, Pak. Kira-kira milih bidadari apa istri sendiri? Istri ya? Wah, keren. Nggak ada yang milih bidadari, bener ini? Nggak ada, yo istri. Wes cocok, Pak. Saya doakan mudah-mudahan besok nggak perlu dapat bidadari, dapatnya istri saja. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Tidak banyak yang kami minta ya Allah. Kami hanya memohon kepada Engkau, jadikan dunia kami menjadi bagian dari taman-taman surga ya Allah, dan jadikan sakaratul maut kami husnul khotimah ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu kelak nanti di alam kubur maupun nanti di padang mahsyar maupun setelah padang mahsyar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau Engkau uji kami dengan kehidupan dunia yang rumit ya Allah, jadikan yang rumit ini menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, jam HP saya kok dengan jam sini beda ya. Jam saya udah menjelang jam 8. Maka saya ngecek ini, karena saya harus meluncur lagi ini, mohon maaf ya. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat insyaallah, selamat menunaikan hari raya, selamat menunaikan puasa 10 hari yang terakhir, dan mudah-mudahan tetap panjang umur, sehat sampai nanti merayakan Idul Fitri dan ketemu lagi setelah Idul Fitri. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Katerusman MAG yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan akan menambah ilmu agama kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara lain-lain, yang pertama akan saya sampaikan, infak pagi hari ini terkumpul Rp1.050.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal Bapak Ibu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ulangi info dari Bapak Ketua UIS tadi bahwa tanggal 30 Maret, tanggal 6 April Ahad pagi diliburkan. Kemudian tanggal 13 April halal bihalal di Masjid Pelangi. Terima kasih. Satu lagi, nanti sore di Masjid Al-Mutakin akan ada pengajian dan buka bersama. Mohon jamaah Masjid Al-Mutakin bisa hadir semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.